Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siar Televisi, pelaksanaan program Bujang Kampung edisi kali ini dipusatkan di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit. Kegiatan diawali dengan menggelar apel pagi bersama yang dipimpin oleh Bupati Siak Alfedri, serta diikuti oleh beberapa kepala OPD terkait, perangkat kampung dan camat Sungai Apit. Memasuki minggu ketiga di bulan Juni, kali ini tujuan program Bujang Kampung menyasar ke Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit. Apel pagi bersama yang dipimpin oleh Bupati Siak Alfedri diikuti oleh beberapa kepala OPD, perangkat kampung dan camat Sungai Apit, sekaligus membuka pelayanan publik bagi masyarakat setempat di Kampung Mengkapan. Dalam arahan Bupati Siak Alfedri sangat mengapresiasi kepada UPK Kampung bersama jajarannya yang telah mempersiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD untuk melakukan pelayanan pada program Bujang Kampung. Alfedri menambahkan Bujang Kampung merupakan terobosan baru yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi misi Kabupaten Siak, sehingga dapat memperbarui pelayanan hingga ke tingkat kampung. Nah, kami sekali lagi mengapresiasi Pak Pengulu beserta jajaran dan Pak Camat yang telah menyiapkan acara Bupati kerja dan berkantor di kampung yang disingkat dengan Bujang Kampung. Jadi Bujang Kampung itu Bupati berkantor, ya, bekerja dan berkantor di kampung. Nah, kalau bekerja dimulai dari apel pagi. Ya, mungkin saya tak tahu apakah pernah ya dilaksanakan apel di Mengkapan, pasti pernah. Terutama waktu 17 Agustus, ya Pak Pengulu ya. Itu pasti 17 Agustus, ya, yang lain mungkin ada juga, tapi kalaupun ada tidak seramai ini. Mungkin Bupati apel di halaman kantor Pengulu ini baru sekali, betul tak? Nah, dengan Pak Kapolsek begini lengkap. Jadi ini pertama kita apel pagi bersama seperti ini, yang ramai-ramai seperti ini lengkap. Nah, dan tentunya kalau di Siak ya, seluruh dinas ini setiap pagi apel, siang juga begitu, jadi absen. Nah, baru nanti kerja yang lainnya. Setelah apel pagi ini tentunya nanti akan dilaksanakan rakor. Rakornya lengkap juga, ada bupati di situ. Kalau ada persoalan-persoalan, mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ya kita carikan solusi terbaik. Tentu sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku. Masalah pemekaran, masalah batas, dan lain-lain. Nah, sejalan dengan itu, ya setelah apel pagi ini dilaksanakan pelayanan. Nah, intinya Bujang Kampung ini memberikan pelayanan, mendekatkan pelayanan, menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat di desa-desa, di kampung. Makanya hari ini ada pelayanan KTP, KK, kartu identitas anak, akte kelahiran, masalah perizinan, masalah data penduduk miskin, bansos dan lain. Dan itu selesai, dalam 1 hari selesai. Sebetulnya durasi pelayanan oleh Dinas Kependudukan ini, ya untuk administrasi kependudukan itu bisa 15 menit selesai. Cuma karena ini ramai, itu ngantri. Nah, itulah sebetulnya urgensi daripada pelaksanaan Bujang Kampung. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ya Bujang Kampung ini kalau di Riau ini baru Siak yang membuat. Mungkin di Sumatera. Saya tak tahu di Jawa. Kalau Sumatera saya banyak kawan. Sumatera ini, ya, ini hanya ada di Siak, saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya di Jawa saya tahu, mungkin juga di Jawa. Ya ini adalah inovasi kita, terobosan yang dibuat oleh Pemda Siak. Karena memang kami dengan Pak Wakil, Pak Wakil hari ini ada acara di Pekanbaru. Biasanya kami bersama Pak Wakil. Jadi nanti Bujang Kampung ini kan juga ada safari Jumat keliling. Nah, dulu kan waktu dulu ya Bupati dengan Wakil ya Jumat keliling. Khutbahnya mungkin masalah zakat mal, masalah wakaf, ya dan lain-lain. Nah, kalau sekarang pada Bujang Kampung nanti juga ada Jumat keliling. Tapi biasanya khutbah Jumatnya langsung Pak Wakil Bupati. Karena Wakil Bupati ini ustadz. Kalau Bupatinya hampir ustadz. HU. Ya karena ketua badan wakaf, dulu kan ketua Basnas. Nah, tentu ini adalah komitmen kami
dalam rangka memberikan pelayanan prima. Makanya misi kita yang pertama, ya visi misi itu kan misi pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-government. Seperti biasanya, kegiatan Bujang Kampung juga diisi dengan sesi tanya jawab dalam rapat koordinasi antara masyarakat bersama Bupati dan Kepala OPD yang hadir. Hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di tingkat kampung. Kalau menunggu, udah berapa bulan nih kita mulai ini? Ya enggak, dari mulai menyusunnya kan APBD 2022, 2021 udah mungkin 7-8 bulan, 10 bulan. Gua dapat 500 yang berminat. Daftar minatnya gitu. Nah, maka saya bilang, bainamnya ada dengan PLTK dan SPDK. Sudah ada bainamnya, orang-orang sudah ada. Perdesaan sudah ada. Maka biar cepat diberikan tugas tambahan kepada kepala sekolah, saya bilang. Dengan guru-guru bagilah. Guru dengan 1 hari bisa. Hanya dia berminat nak kerja pakai chip. Ya, karena kalau ada desa itu baru ada yang udah di 20, ada 10 banyak tuh kecamatan, Pak, bukan desa, bukan kecamatan, ada yang berminat. Ada 8 pelayanan yang dibuka oleh masing-masing OPD yang hadir dalam program Bujang Kampung. Selain pelayanan administrasi kependudukan oleh Disduk Capil, pelayanan mobil pustaka keliling juga turut andil, sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat siswa-siswi dari tingkat SD hingga sekolah menengah pertama. Antusias masyarakat pun terlihat ramai dalam mengunjungi setiap pelayanan yang tersedia, seperti salah satunya inovasi terbaru yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Siak, yakni Beauty Class atau kelas kecantikan dasar yang banyak diikuti oleh ibu-ibu muda untuk belajar dan sekedar mengetahui tata cara untuk berhias. Dikatakan oleh Anita, kasih minat baca Dispusip Siak, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Siak akan terus berupaya dalam memberikan pemberdayaan atau pelatihan langsung kepada masyarakat. Seperti yang diselenggarakan pada saat ini, Dispusip Siak perdana membuka pelayanan gratis beauty class yang banyak diikuti oleh ibu-ibu muda dari Kampung Mengkapan, dengan menghadirkan Mua Rasika yang menjadi talent dalam beauty class. Diharapkan dari pelatihan dasar kecantikan yang diberikan oleh Dispusip Siak dapat menambah ilmu dasar di bidang kecantikan bagi masyarakat, khususnya untuk para ibu-ibu. Pada hari ini Dispusip Siak ikut Bupati dalam program Bujang Kampung, Bupati ngantor dan kerja di kampung. Jadi alhamdulillah dengan OPD-OPD yang lainnya, di sini kami hadir di Kampung Mengkapan. Itu ada beberapa sih layanan yang kita sajikan kepada masyarakat kampung yang ada di sini. Yang pertama tentu saja dengan mobil perpustakaan kelilingnya kami bawa 1 armada. Dan alhamdulillah tadi banyak ya pengunjungnya. Dan kami juga ada layanan cerita. Selain anak-anak membaca buku, kami juga menyediakan layanan cerita bersama Kak Dona. Jadi ceritanya cerita tentang agama tadi, Nabi Ismail, di mana kita memang hari Jumat gitu ya, kita menyesuaikan dengan harinya, dan juga supaya anak-anak lebih mengingat lagi cerita agama gitu. Dan juga kita kali ini kita mengadakan kelas kecantikan atau beauty class, di mana memang perpustakaan Siak ini sudah berapa tahun ya, dari tahun 2018 mengimplementasikan yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa pelatihan pembelajaran gratis untuk masyarakat yang kita layankan gitu. Karena memang perpustakaan sudah wajib bertransformasi dari mungkin layanan sebelumnya hanya membaca dan mengembalikan buku. Sekarang lebih banyak. Salah satunya yaitu beauty class, di mana semuanya adalah rasika yang memberikan ilmu kecantikan dasar ya kepada masyarakat atau ibu-ibu yang ada di Kampung Mengkapan ini. Jadi di perpustakaan Siak itu sudah banyak pelayanan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya ini, kemudian juga ada kelas bahasa Inggris, kemudian ada kelas komputer, ada kelas bimbel untuk anak SD, dan juga kelas membatik juga. Kita banyak kerjasama dengan mitra-mitra ya. Kalau misalnya dari dalam kita punya talent, kita pakai. Kalau misalnya tidak ada, kita bermitra dengan masyarakat yang memang sudah di ahlinya begitu. Bu Nita, kalau untuk beauty class ini selain
pelajaran untuk ngalis ya Bu ya. Iya. Apa aja? Oke, jadi biasanya kalau kita menghadirkan talent yang dari dalam ya seperti Rasika itu kita punya bunga sendiri. Memang pada zaman sejak kita bertransformasi ya tahun 2018 kita kepala dinas itu merekrut ya. Memang talent-talent yang bisa bekerja di perpustakaan sesuai dengan ilmunya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pelatihan atau pembelajaran kepada masyarakat. Itu salah satunya Rasika tersebut. Jadi memang kita mengajarkan dasar-dasar kecantikan. Jadi ibu-ibu ini misalnya cara bagaimana sih supaya bedaknya tahan begitu seharian begitu ya. Terus bagaimana sih cara membuat alis yang benar seperti itu. Jadi nanti ketika ibu-ibu itu bisa berdandan untuk dirinya sendiri dan juga bisa untuk misalnya merias anaknya jika ada acara. Kemudian kalau bisa yang kami harapkan adalah ibu-ibu mengambil ilmunya, manfaatnya dari kegiatan ini nanti bisa bahkan menjadi mua juga seperti itu. Buat jasa di rumah, jasa salon misalnya. Bu Nita, mungkin kalau dilihat dari antusias masyarakat di Kampung Mengkapan nih, ke depan kayak mana nih? Dalam setiap program Bujang Kampung akan diadakan terus nggak? Pasti ya. Kita berusaha ya, Diskusi berusaha selalu support ini program Bupati apapun itu memang untuk masyarakat Kabupaten Siak gitu. Jadi kami akan berusaha untuk selalu turun ya dalam program Bujang Kampung ini dan mungkin akan lebih beragam ke depannya. Mungkin bisa bertambah ya atau mungkin bisa diganti dengan kegiatan yang lainnya gitu yang supaya masyarakat itu lebih semangat itu untuk memanfaatkan layanan Diskusi Siak gitu. Oke. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Apit yang hadir bersama anak muridnya untuk sekedar membaca buku di pustaka keliling mengatakan bahwa ketersediaan buku di pustaka keliling ini cukup bervariasi sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak murid yang dibawanya ke pelayanan pustaka keliling. Yang pertama tentunya kita kan membiasakan membaca budaya literasi, kemudian juga untuk menambah wawasan anak-anak dari buku-buku yang disediakan di sini. Kalau setelah dilihat tadi Bu, buku-bukunya lengkap dan kebanyakan buku apa nih Bu yang tersedia di perpustakaan keliling? Ya, kalau kita perhatikan bukunya cukup banyak, tapi kalau untuk kategori lengkapnya mungkin kami belum bisa tapi ketersediaan bukunya cukup beragam, cukup banyak dan juga sudah dipilih oleh siswa kami. Salah satunya ini. Ya, ini berarti jenisnya untuk tanam-tanaman gitu. Dan masih banyak ada siswa-siswa yang lain itu sudah mengambil satu orang satu buku. Iya. Bu, dengan adanya pelayanan ini perpustakaan di Bujang Kampung ini gimana nih Bu? Layanan ini sangat bagus tentunya juga kami bisa membandingkan ini buku ini sudah tersedia di perpustakaan kami di sekolah dan juga buku yang dibawa ke sini ternyata beragam dan bisa jadi belum ada disediakan di pustaka sekolah tapi ada di sini gitu. Jadi Bu, kalau Ibu dari SMK? Dari SMP 3 Sungai Apit. Iya. Ini membawa berapa orang murid Bu? Kelas berapa aja? Iya, ini beragam kami bawa. Kebetulan juga hari ini ada kegiatan untuk STQ Kampung. Jadi kami bagi. Ada anak yang kesini sekitar 25 orang dari 50% putri, 50% putranya gitu. Kelas 7 dengan Kelas 7 dan kelas 8 saja. Gimana nih Dek? Dengan adanya kegiatan outdoor nih dari sekolah ke sini gimana nih manfaat yang dirasakan nih? Mendapatkan wawasan dan mendapatkan ilmu pengetahuan juga. Apa buku yang paling disukai nih kira-kira nih setelah melihat beberapa buku apa yang paling disukai kira-kira? Bisa buku mengenai komik atau bercerita atau tentang menanam tanaman seperti menanam buah atau menanam bunga. memang suka membaca? Suka. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 SMP SMP Negeri 3 Sungai Apit. Nama? Dengan nama Andi Aisyah Putri. Andi Aisyah Putri.
Selain itu, Windrop Internasional yang bekerja sama dengan anak-anak muda kampung atau BUM Kampung juga turut hadir memasarkan produknya di pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah, yakni produk olahan dari bahan buah nanas segar. Ini merupakan program restorasi gambut yang mengajak masyarakat ataupun komunitas untuk berbisnis di lahan gambut. Ini sejak tahun 2016. Kami melakukan kegiatan yang berkaitan dengan restorasi gambut sampai hari ini, sampai beberapa tahun ke depan. Soal keterkaitan Windrop Ya, program restorasi gambut kami melakukan pendekatan dengan pendekatan bisnis. Jadi masyarakat kita ajak berbisnis komoditas yang dihasilkan di lahan gambut. Sebelum ini kami punya sagu. Sudah kita selesaikan pembangunannya dan sekarang produksi sagu dilakukan oleh Bumkam di Bunsur. Sekarang kami fokus ke nanas. Nanas yang terhampar dari Sungai Apit sampai Penyengat, kita coba daya gunakan dengan membuat produk olahan nanas berupa minuman segar, selai, sirup, dan lain-lain. Ini juga akan coba nanti dilakukan oleh Bumkam di Mengkapan. Jadi bisnis di desa itu harus dikuasai oleh orang desa, bukan orang luar desa. Kalau selama ini nanas dijual menjadi buah segar ke luar Sumatera misalnya ke Pulau Jawa dengan harga yang tidak terlalu mahal, hari ini kita mencoba nanas diolah di sini menjadi produk-produk akhir. Dengan harapan nilai tambahnya tinggi, masyarakat fokus bertani mendapat keuntungan yang lebih. Kemudian nanti harapannya masyarakat menanam terus supaya gambut itu tidak dibiarkan terbakar. Gambut tidak dibiarkan kering karena masyarakat mendapatkan nilai tambah dari pengolahan nanas, pengolahan sagu, mungkin pengolahan nanti ada kayu putih, mungkin ada perikanan. Itu kita akan dampingi terus sampai ke depan. Sejauh mana Windrop mendampingi? Mulai dari bantuan teknis, mulai juga kita dengan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung hal itu. Juga kami melakukan beberapa hibah. Seperti yang di Bunsur kami lakukan, kami menghibahkan kilang sagu senilai lebih dari 500 juta, plus pelatihan-pelatihan, plus fasilitasi marketing yang kami lakukan. Ini juga akan kami lakukan juga dengan nanas dan nanti beberapa produk yang lain. Harapannya tetap kembali lagi gambut, hutan, lestari, masyarakat sejahtera. Itu harapannya. Tapi kami akan melibatkan entitas bisnis di desa, yaitu badan usaha milik kampung. Ini juga kami perkuat. Bunsur, Mengkapan, kami berikan pelatihan-pelatihan khusus untuk manajemen Bumkam. Berarti kalau untuk produk-produk sendiri seperti nanas ada 3 macam jenis. Sementara ini ada 1, 2, 3, 4. 4 macam. Kita akan masih kembangkan lagi beberapa. Kami meng-hire khusus dari KMM, dari Bogor untuk melakukan analisa, survei, kemudian mencoba membangun satu rencana bisnis supaya ini menjadi bisnisnya Bumkam. Kita akan coba buat seperti itu. Ini bakal dipasarkan di mana aja nih Pak? Target pertama kami ini harganya 1.000 sampai 1.200 rupiah lah. Ini akan kita hadapkan langsung dengan ale-ale, dengan torpedo, minuman yang anak-anak kita suka beli di warung-warung, di sekolah-sekolah. Kita ganti dengan produk yang diolah dari nanas yang ditanam oleh ayah-ayah mereka. Mereka membeli cukup dengan 1.000 sampai 1.500 rupiah, segar dari kebun sendiri, diolah oleh Bumkam di sini, diminum oleh anak-anak kita sendiri, dan ini sehat. Tanpa material bahan kimia berbahaya. Ini asli nanas dari sini, Sungai Apit. Mahkota Siak, varietas nanas yang sudah diresmikan sebagai nanas khas di Siak. Kami gunakan ini. Seperti biasanya, di akhir kunjungan Bupati bersama rombongan juga melakukan penempelan stiker PKH, serta melanjutkan safari Jumat di salah satu masjid yang terletak di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit. Pemirsa, demikianlah telah kita saksikan bersama program Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat serta memberikan informasi bagi Anda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.